hari ini saya juga sehat kondisinya. Via, ini mengenai supervisi akademik. Ya. Untuk besok pagi, Via itu akan mengadakan supervisi. Ini saya diminta oleh keputusan saya PPP untuk membantu Via dalam supervisi mengobservasi. Ya. Nah, ini sebelumnya dalam observasi itu ada 3 tahap. Nah, supervisi akademik itu ada 3 tahap, yaitu tahap pra observasi, observasinya itu sendiri, kemudian ada yang terakhir itu tahap pasca observasi. Nah, ini kemarin dia sudah tentunya sudah membuat RPP ya. Nah, besok itu Bu Fia akan mengajar tentang apa? Untuk rencana besok supervisi itu saya ingin menyampaikan materi tematika tentang peduli terhadap makhluk hidup subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan. Untuk pembelajarannya integrasi antara IPA dengan bagian-bagian tumbuhan serta bahasa Indonesia tentang kata-katanya. Berarti ada bahasa Indonesia dan juga IPA ya. Nah, ada 2 muatan pelajaran. Baik, berarti itu sudah termasuk tematiknya Bu Fia ya. Nah, kemudian dari 2 mata pelajaran itu tadi, 2 mata itu apa tujuannya? Sudah tercantumkan di RPP-nya? Ya, 4 tujuan pembelajaran. Untuk IPA-nya ada 2, bahasa Indonesia 2. Untuk IPA-nya itu tujuan pertama yaitu anak-anak bisa menganalisis dan bisa menyebutkan tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua yaitu anak-anak bisa membuat mind mapping tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Itu apa saja bisa mengolah tentang fungsinya. Untuk yang bahasa Indonesia itu yang pertama tujuannya anak-anak bisa mengetahui dan mengenal kata-katanya itu ada berapa dan apa semacamnya. Untuk yang selanjutnya terkait kata-katanya itu anak-anak bisa menuliskan kalimat tanya untuk bekal tugas selanjutnya tentang wawancara. Berarti ada 4 tujuan, di mana yang satu adalah menganalisis, kemudian yang kedua membuat mapping, ya. Kemudian yang ketiga yang bahasa Indonesia itu paham dengan kata-katanya, yang ketiga membuat kalimatnya ya. Jadi bagus itu, kayaknya bisa seru itu anak-anak sekarang seru. Anak termotivasi. Oke, tentunya itu nanti di dalam pembelajaran Bu Fia juga akan menggunakan berorientasi ya, berorientasi pada anak. Nah, area pengembangan yang tidak dicapai itu apa saja? Pengembangannya terutama kognitifnya, pengetahuan itu juga keterampilannya, tentang keterampilan anak-anak dalam menyusun mind mapping itu sendiri. Bukan kalau mind mapping terkreasi siswa, nanti letaknya mau gimana, gimana sebenarnya, bagaimana kemampuan anak dalam menyampaikan secara lisan melalui presentasi. Berarti itu nanti dipresentasikan ya, Iya, dalam bentuk mind mappingnya selesai nanti dipresentasikan. Oke, kalau dipresentasikan itu berarti secara diskusi berkelompok. Dengan cara undian biar adil, tidak secara intelijen. Kalau bisa terserah anak milihnya, nanti mesti anak-anaknya Ininya yang itu yang dicocaki ya. Biasanya yang pintar nanti ngumpul jadi satu. Terus yang masih kurang dia tersendiri. Kalau diajarkan bisa jadi satu. Oke, baik. Nah, itu area yang akan dikembangkan. Tentunya di dalam kelas itu ada anak yang harus seperti anak ABK. Nah, itu apakah dia juga ikut terlibat dalam belajar itu ya? Ya, untuk anak ABK ya diikut sertakan, tapi karena anak ABK kan mungkin walaupun dia ada kekurangan tapi kan mesti ada kelebihan di situ yang lain. Jadi tetap difasilitasi
memfasilitasi mungkin yang kekurangan dalam menulis, nanti dia bisa untuk mempresentasikan, karena ABK di kelas 4 itu selain dia masih kesulitan buat membaca sama menulis, tapi kalau dia suruh bercerita itu dia malah pinter. Oke, tapi dalam ini Bu Fia juga sudah memfasilitasi untuk anak-anak yang ABK ini ya. Artinya pembelajaran yang akan Bu Fia lakukan besok itu berarti sudah berdiferensiasi tentunya. Ada produknya besok itu ya. Ada mapping itu ya, ada kontennya juga, dan juga ada visualisasi. Ada saya bisa ada video juga. Saya membawa meja asli berupa tanaman asli, menunjukkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Ya. Nah itu artinya besok sudah ada barang, ada produk, dan juga ada anak itu akan mengekspresikan sesuai dengan harapannya. Nah ini mungkin strategi apa ini yang akan Bu Fia lakukan dalam pengelolaan kelas atau pembelajaran besok ini? Ya, untuk strateginya mungkin anak-anak dibuat happy dulu. Ya, ada breaking gitu. Tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kan kalau anak-anak sudah tertarik, nanti pembelajarannya akan berjalan. Strategi khusus tentang kesiapan anak ya. Baik Bu Fia, saya rasa dari yang sudah kita bicarakan dalam pra-observasi ini sudah baik, dari kesiapan RPP yang sudah ada tujuannya, area apa yang akan dikembangkan yang hendak dicapai Bu Fia, serta strategi-strategi apa yang akan Bu Fia gunakan nanti. Nah, ketemu lagi besok di observasi. Saya akan mohon izinnya, saya akan masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Fia. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kita kembali aja. Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat Bu Fia. Gimana pengalamannya? Ya, senangnya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Pembelajaran kemarin. Namun ya masih tentunya masih banyak yang perlu ditingkatkan. Bu Fia coba merefleksi ya, mana saja yang perlu diperbaiki, mana saja, bagian mana saja menurut Bu Fia? Menurut saya mungkin dari awal dulu ya Bu, dari persiapan. Mungkin untuk persiapan alat dan bahannya kurang tertata, masih kurang, tapi anak-anak pembagian tugasnya belum maksimal. Penyampaiannya saya juga masih menggunakan bahasa sehari-hari, jadi masih campuran, belum menggunakan bahasa baku. Terkait pengondisian anak dalam kelas, masih ada beberapa anak yang masih ngobrol sendiri. Pengelolaan kelas ya, dan pengondisian kelas terus. Masih ada lagi enggak? Itu bagian, kalau bagian inti sudah inti untuk penyampaian materi. Nanti besok lebih dikembangkan lagi supaya anak-anak lebih tertarik. Soalnya kemarin terlihat anak-anak itu monoton, jadi saya yang ngasih pertanyaan, anak-anak masih jarang melakukan pertanyaan. Baik Bu Fia. Terus tadi pembukaan atau pra-nya sudah Bu Fia ungkapkan ya.
tangannya, persiapannya, kemudian intinya, pada intinya itu masih sedikit monoton ya, bahasa juga masih menggunakan bahasa ibu campuran ya. Nah, menurut saya tidak apa-apa, pembelajaran itu memang perlu proses bertahap. Dari kesalahan yang sekarang nanti akan dia perbaiki, itu pastinya. Ya, nah, nih kemudian kalau ada di beberapa catatan saya kemarin, memang Mbak Tia masih ada bahasa ibunya, cenderung banyak bahasa ibunya. Tapi selama pembelajaran itu berjalan dengan baik, kalau saya yang penting jenengan itu sudah berorientasi pada siswa, sehingga anak-anak yang penting paham dulu. Nah, ketika anak sudah paham, artinya kan jenengan sudah bisa mengetahui di mana kekurangan anak. Nah, lama-lama nanti anak sudah paham, nanti dari jenengan sudah mengevaluasi, merefleksi sendiri bahwa kekurangan anak jenengan itu tadi di bagian ini, nanti akan bisa perlahan tapi pasti akan. Iya, nah itu dari saya. Kemudian gini Bu Fia, kira-kira Bu Fia, dari kekurangan yang sudah Bu Fia sebutkan tadi, ada nggak tindak lanjut kemudian? Untuk tindak lanjut mungkin dari awal persiapannya harus lebih dimatangkan lagi. Untuk penggunaan bahasa yang campur-campur sebisa mungkin pelan-pelan dikurangi. Ya, siap. Itu rencana itu buat perbaikan, semoga anak-anak juga bisa mengikuti dampak dari bahasa itu. Oke, nah kemudian untuk pengelolaan kelas juga tentunya ya. Baik Bu Fia, dari tahapan refleksi Bu Fia sudah melaksanakan dengan baik, di mana kekurangannya nanti yang kemarin Bu Fia akan perbaiki, tentunya ini akan menjadi hal proses ya, harus berproses gitu maksud saya. Nah, ini memang tidak bisa cepat kalau dalam hal seperti ini, perlu proses dan perlu berlatih. Harapan saya Bu Fia tidak bosan untuk berlatih ya. Nah, koreksi, evaluasi, refleksi, tanyakan kepada siswanya, ini yang utama. Itu Bu Fia. Tapi of all, karena anak-anak bisa mengikuti dengan baik, menurut Anda kemarin kadar keberhasilannya, pencapaiannya kira-kira dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 itu Bu Fia menilai berapa keberhasilan? 8. Mantap. Berarti kalau menuju ke 10 itu kurang berapa? Nah, itu 2 itu yang nantinya menjadi target, di mana dari 8 harus berjalan sampai ke 10. Jadi ya mungkin 2 bulan lagi saya akan cek kembali ya dengan permasalahan tentang supervisi ya, ada peningkatan tidak. Bu Fia, terima kasih sekali hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini saya supervisi Bu Fia, saya amati, pun Bu Fia juga tidak akan mengurangi semangatnya Bu Fia, tapi justru akan menambah. Ya, saya semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Begitu. Terima kasih Bu Fia, sukses selalu.